Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-qail bi muhkami tanzil. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji beserta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang dimana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan nikmat, bermacam-macam nikmat kepada kita semua selaku hambanya. Tidak lupa salawat beserta salam yang selalu dan selamanya dijaidahkan kepada baginda besar Nabi Muhammad SAW. Tidak bisa dilepaskan kepada para keluarganya, sahabat, tabi'in, dan mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya yang selalu berkomitmen dalam ajaran agamanya. Tidak terasa bulan Ramadan sudah tiba, bulan yang mulia, yang dimana pada bulan Ramadan terjadinya perang Badar. 313 muslim melawan 1338 kafir Quraisy yang akhirnya dimenangkan oleh muslim. Yang dimana juga bulan Ramadan adalah waktu diproklamirkannya negara tercinta kita, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu, apa yang harus dilakukan oleh kita sebagai pelajar? Ya, yang harus kita lakukan sebagai pelajar, yang pertama, mari kita sambut bulan Ramadan dengan penuh kegembiraan. Man fariha bidukhuli ramadana harramallahu jasadahu 'alan niran. Barang siapa yang menyambut bulan Ramadan dengan rasa gembira, maka Allah akan mengharamkan jasadnya masuk ke dalam neraka. Ya, wajar para ulama terdahulu sering mengucapkan doa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadana wa hasil maqasidana wa balighna Ramadana wa hasil maqasidana. Mugi Allah ngaberkahan kubulan Rajab jeung Sya'ban, sing dugi ka bulan Ramadan, sareng hasil pamaksadan, sing dugi ka bulan Ramadan, sareng hasil pamaksadan. Ya, yang ketiga, kita sebagai anak-anak muda NU, kita harus merubah pola pikir dari pola pikir berkembang. Anak muda NU harus terus belajar, mengasah kreativitas demi memperbaiki diri. Anak muda NU harus merubah pola pikir tetap kepada pola pikir berkembang. Harus merubah dari fixed mindset kepada growth mindset. Ya. Yang keempat, anak-anak muda NU harus merubah dari zona nyaman kepada zona belajar, harus merubah dari comfort zone kepada learning zone. Terus belajar, tapi waspada. Belajar pasti ada gurunya. Waspada, jikalau belajar tanpa guru, maka gurunya adalah setan. Malam yakun lahu syaikhun fasyaihuhu syaiton, kata Abu Yazid Al-Bustami. Ya, kata Syekh Ibnu Mubarak mengatakan al-isnadu minad-din, sanad keguruan adalah sebagian daripada agama. Yang maknanya lam yakun isnad dan lam yakun dinan. Tidak ada sanad keguruan maka tidak ada agama. Jikalau ada orang mengatakan ngomong-ngomong agama
tapi tidak didasari, tidak mempunyai guru yang sanadnya jelas sampai ke Rasulullah, maka omongannya itu kayak atau seperti mendekatkan kepada agama akan tetapi menjauhkan dari agama. Ya al-isnadu itu musnad itu mubtada. Syarat bikin mubtada itu harus ma'rifat. Ya wala yajujul ibtida bin nakiro malam tupid kainda jaidin namiro. Nah kita karena guru itu akan menjadi bahan rujukan, akan menjadi mahkum alaih. Lalu kita sebagai santrinya, sebagai murid-muridnya, sebagai mahkum bih, sebagai mustad ilaih, sebagai khobar mubtada harus mutabek, harus muafakoh kepada guru. Wakbarus mundur tipain usnida mutabikon filabdihi lil mubtada. Ya kita buktikan galibnya di Garut. Para ajengan, para kiai-kiai monoknya ke Banjar. Syekh Khalil bin Muhammad Ilyas. Syekh Muhammad Ilyas ngajinya ke Syekh Muhammad Ilyas. Syekh Muhammad Ilyas ngajinya ke Syekh Sobari ngajinya Cudus. Syekh Sobari ngajinya Cudus ngajinya ke Syekh Khalil Bakar Madura. Syekh Khalil Bakar Madura ngajinya ke Syekh Abu Bakar bin Al-Bila Syekh Muhammad Syito. Syekh Abu Bakar bin Al-Bila Syekh Muhammad Syito ngajinya ke Syekh Muhammad bin Al-Bantani. Syekh Muhammad bin Al-Bantani ngajinya ke Syekh Ahmad bin Dahlan. Syekh Ahmad bin Dahlan ngajinya ke Syekh Abdullah bin Umar. Syekh Abdullah bin Umar ngajinya ke Syekh Muhammad Rais. Syekh Muhammad Rais ngajinya ke Syekh Ali Al-Wanai. Syekh Ali Al-Wanai ngajinya ke Syekh Sulaiman bin Muhammad bin Ahmad bin Umar Al-Bujani Al-Misri. Syekh Sulaiman bin Muhammad bin Ahmad bin Umar Al-Bujani Al-Misri ngajinya ke Syekh Ahmad bin Ramadan. Syekh Ahmad bin Ramadan ngajinya ke Syekh Sulaiman Al-Babili. Syekh Sulaiman Al-Babili ngajinya ke Syekh Abdul Aziz Jamjami. Syekh Abdul Aziz Jamjami ngajinya ke Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Mulaibari. Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Mulaibari ngajinya ke Wajuddin Abdurrahman bin Jad Al-Jubaidi. Wajuddin Abdurrahman bin Jad ngajinya ke Syabuddin bin Ahmad Ibnu Hajar Al-Haytami. Ibnu Hajar Al-Haytami ngajinya ke Abu Yahya Zakaria bin Muhammad bin Ahmad bin Zakaria Al-Ansor. Syekhul Islam Zakaria Al-Ansor. Syekhul Islam Zakaria Al-Ansor ngajinya ke Imam Jaluddin Muhammad bin Ahmad Al-Makali. Imam Jaluddin Muhammad bin Ahmad Al-Makali ngajinya ke Syekhul Islam Muhyiddin bin Zakaria bin Syarifuddin. Syekhul Islam Muhyiddin bin Zakaria bin Syarifuddin ngajinya ke Imam Ibrahim Al-Maruji. Imam Ibrahim Al-Maruji ngajinya ke Al-Imam Asy-Syaikh Al-A'zam Ibni Abdillah Asy-Syafi'i. Imam Syafi'i ngajinya ke Imam Malik bin Anas. Imam Maliki ngajinya ke Imam Syafi'i Maula Abdillah. Imam Syafi'i Maula Abdillah ngajinya ke Sayyiduna Abdullah bin Umar. Sayyiduna Abdullah bin Umar ngajinya ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya jelas, sanadnya jelas. Makanya orang-orang NU itu tidak akan menjadi teroris, tidak akan ngebom, karena sanad keguruannya jelas, belajarnya tertib, mulai dari parukunan, tarkiban, kesananya tasrifan, kias, ngelal, ngerab, nalar jurumiyah, yakulu, imriti, alpiyah, johar maknun. Ya jelas, tertib. Tidak langsung mengkaji kepada Al-Quran dan Sunnah. Pantas saja mereka sukanya ngebom, sukanya galak-galakan, karena ngajinya gak tertib. Dikaji langsung Quran dan Sunnah. Ya, yang dikajinya dari Quran ayat-ayat yang galak-galak. Dikaji faktulul musyrikina. Wah, bunuh saja musyrik. Orang-orang musyrik semua bunuh. Padahal tidak begitu. Di dalam NU ada tasawur, faktulul musyrikina, faktulu kalimah fil amr wal aslu fil amri lil wujub illa madalla dan ilahihi. Al musyrikina kalimah jama mudzakkar, jamul mu'arrab bil alif wal lam yufidul umum. Kalimah jama yang diketahui oleh alif lam maka menuduhkan kana umum. Ya, mau perempuan, mau laki-laki, mau ibu-ibu, mau bapak-bapak, mau akak-akak, mau nenek-nenek, pokoknya kalau tidak Islam maka musyrik. Ya, tidak sampai begitu. Ya, di NU, di dalam Quran ada nasah, ada mansuh, ada hakikat, ada majaz, ada dohir, ada muawwal, ada khos, ada am,
ada taksis, ada umum. Nah, ini di taksis kebagi dua, ada taksis mutasil, ada taksis munfasil. Ini taksisnya taksis munfasil karena Quran ditaksis sama hadis. Kata kanjeng Nabi Muhammad SAW, man qatala qatilan min ahli dhimmati lam yujadriha, barang siapa umat kaulah yang membunuh kafir demi, maka tidak akan pernah mencium wanginya surga. Ya, makanya waspada. Jikalau menerima ilmu atau memilih guru, waspada. Harus lihat sanadnya dulu. Apakah sanad itu sampai ke Rasulullah apa tidak? Ya, waspada memilah guru, harus sanadnya jelas kepada Rasulullah SAW. Jikalau guru ngajinya tidak menyampaikan isnad kalam paseh, tapi menyampaikannya isnad kalam goer paseh goer balik, ya tidak ada manfaatnya. Tidak menjelaskan ayat Quran, tidak menjelaskan hadis, tidak ada manfaatnya bagi umat. Lihat di dalam kitab Kailani namanya syad, maka akan dituntut oleh Allah nanti di akhirat jagat. Kalau dalam kitab Johar Maknun ada istilah khatibun nas bistilahihim. Wa'lam annal mu'tamad dalil madahibil hukmi wal fatwa mattafaqu alaihi ma fahilafuha qaulun dhaif. La yajujul hukmu wal ifta biqaulin dhaif. Jikalau ada orang menyampaikan omongan yang tidak ada manfaatnya, atau mengundang kiai-kiai yang tidak mempunyai sanadnya jelas sampai ke Rasulullah, maka kiainya tidak barokah dan yang mendengarkannya tidak akan barokah. Makanya waspada, memilah guru harus teliti. Yang jelasnya sudahlah. Ya, yang tidak memiliki guru yang sanadnya sampai ke Rasulullah, apalagi yang suka mencari ilmu di Google, YouTube, sudahlah, jangan banyak tingkah. Ya, tuturkan ulama-ulama sepuh. Ya, sekian dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.